Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, jamaah sekalian, ikamukum kita sah dirahmati bin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bisa menjalankan salat berjamaah di masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Dan alhamdulillah kita dimudahkan untuk melanjutkan dari suatu ibadah, dari sebuah kewajiban melangkah kepada kewajiban yang lain. Setelah kewajiban salat berjamaah, maka kita berpindah kepada kewajiban yang lain, yaitu menuntut ilmu, mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Dan insyaallah pada malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita yang insyaallah kita akan mempelajari bersama-sama, yaitu surat Az-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surat Az-Zalzalah. Surat Az-Zalzalah ini disebut juga dengan surat Idza Zulzilat, ya. Sebagaimana di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, beliau menyebutkan surat ini dengan suratu Idza Zulzilat, ya. Sebagaimana sebagian surat juga disebut dengan seperti surat yang kita pelajari kemarin, surat Al-Bayyinah, yang dimulai dengan lam yakunil ladina kafaru, maka beliau juga menyebutnya dengan surat lam yakun, ya. Ini penamaan yang lainnya. Kemudian di antara nama yang masyhur yaitu surat Az-Zalzalah. Az-Zalzalah artinya adalah guncangan, ya, adalah guncangan. Kalau bahasa kita, ya, gempa ataupun lindu, ya, atau gempa, ya, guncangan. Disebut juga surat ini dengan surat Az-Zilzal, ya. Kalau surat Az-Zilzal ini karena diambil dari ayat pertama. Ayat pertama disebutkan Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Maka lafaz yang ada di dalam Al-Qur'an adalah kalimat zilzal, ya. Tidak ada kalimat zalzalah, ya. Kalimat zalzalah sendiri justru tidak ditemukan di dalam surat ini. Dari ayat pertama sampai ayat terakhir tidak ada kalimat zalzalah, ya, Az-Zalzalah. Tetapi surat ini lebih terkenal dengan nama Az-Zalzalah, ya. Surat ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat yang diturunkan di kota Mekkah, ya. Ataupun surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan surat Makkiyah, ya, surat Makkiyah. Berkaitan dengan hadis ini, dengan ayat ini atau dengan surat ini, ada sebuah riwayat
yang menjelaskan tentang keutamaan surat ini. Yang mana surat ini disebutkan dengan sebuah istilah yang agung, bahwa surat ini adalah suratun jami'ah. Surat jami'ah, surat yang mengumpulkan di dalamnya dasar-dasar pegangan hidup kita di alam dunia ini. Yaitu surat jami'ah yang nanti insyaallah akan kita baca satu persatu ayat-ayatnya. Di dalam sebuah hadis, dan ini hadis ini alhamdulillah berkaitan dengan Idul Adha. Ya, jadi surat Az-Zalzalah ini terdapat dalam satu hadis yang dalam isi hadis ini berkaitan juga dengan kurban. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu taala an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr, beliau mengatakan telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki ini meminta kepada Rasulullah untuk diajarkan Al-Qur'an. Beliau mengatakan, "Aqri'ni ya Rasulullah." Bacakan Al-Qur'an kepadaku wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengajarkan kepada laki-laki ini, "Iqra' salasan min dawati alif lam ra." Ya, bacalah, pelajarilah oleh kamu 3 surat yang dimulai dengan alif lam ra. Maka orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah," orangnya sudah tua. Dia mengatakan, "Kabura sinni." Ya wahai Rasulullah, aku sudah tua. Washtadda qalbi, dan hatiku juga sudah sulit untuk menghafal. Wa ghaludha lisani, lisanku juga telah kaku. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, ya, faqra min dawati hamim. Kalau begitu bacalah ya 3 surat dari surat-surat yang dimulai dengan hamim. Maka orang ini juga mengatakan seperti perkataan yang sebelumnya. Dia menyampaikan uzur, aku sudah tua, ya, kecerdasanku, hatiku sudah sulit untuk menghafal, dan lisanku juga sudah tidak lancar. Ya, maka Rasulullah SAW memberikan solusi yang ketiga, pelajarilah, hafalkanlah atau bacalah surat Al-Musabbihat. Iqra' salasan minal musabbihat. Pelajari olehmu, bacalah olehmu 3 surat yang dimulai dengan al-musabbihat. Seperti ya, yusabbihu lillahi, ya, atau sabbaha lillahi ma fis samawati, ya. Jadi surat-surat yang dimulai dengan tasbih. Ternyata laki-laki ini mengatakan perkataan yang semisalnya. Maka laki-laki ini menyampaikan keinginannya. Dia mengatakan, "Walakin aqri'ni ya Rasulullah suratan jami'ah." Akan tetapi wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku surat yang jami'ah, ya. Surat yang mencakup intisari dari pedoman hidup. Maka Rasulullah SAW membacakan surat yang kita pelajari. Maka Rasulullah membacakan, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha," sampai selesai. Maka laki-laki mengatakan, "Walladzi ba'atsaka bil haqq," demi Allah, zat yang telah mengutus engkau sebagai seorang nabi dengan kebenaran, la azidu 'alaiha abadan, aku tidak akan menambahkan dari surat ini selama-lamanya. Artinya orang ini akan mencukupkan diri untuk berpegang teguh
dengan apa yang terkandung di dalam surat Az-Zalzalah ini. Akhirnya disebutkan dalam hadis ini bahwa laki-laki ini pergi. Maka ketika laki-laki ini telah meninggalkan majlis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aflahar ruwaijil, aflahar ruwaijil. Sungguh laki-laki ini beruntung, ya. Aflahar ruwaijil, ya, beruntunglah laki-laki ini. Aflahar ruwaijil, beruntunglah laki-laki ini. Ternyata apa? Sebelum jauh laki-laki itu pergi, maka dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mendatangkan laki-laki tadi. Beliau mengatakan, alayya bihi, faja'ahu, maka datanglah laki-laki ini kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada laki-laki ini, ini tentang ibadah kurban, ya. Mungkin laki-laki ini datangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di hari-hari seperti ini, atau datangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, diingatkan dengan ibadah kurban. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada laki-laki ini, umirtu bi yaumil adha, ja'alahu Allahu 'idan li hadhihi al-ummah. Aku telah diperintahkan untuk menyembelih kurban di hari raya Idul Adha ini, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari raya Idul Adha ini sebagai hari raya bagi umat Islam. Maka laki-laki ini mengatakan, laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita illam ajid illa manihatan unsa afa udahi fa udahi biha, ya. Kabarkan kepadaku wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku tidak mendapatkan jika aku tidak mendapatkan binatang kurban kecuali manihah, manihatan unsa, yaitu seekor kambing ataupun unta, ya, yang namanya adalah manihah, ataupun yang jenisnya jenis manihah. Apa itu manihah? Manihah ini adalah hewan, ya, hewan ternak yang diberikan kepada orang lain untuk diambil air susunya, dan kalau sudah tidak dibutuhkan maka dikembalikan kepada yang punya lagi. Atau hewan ini dipinjamkan atau diberikan kepada seseorang untuk diambil bulu-bulunya, mungkin untuk bantal, mungkin untuk kebutuhan yang lainnya, ya. Maka diambil bulunya atau diambil air susunya. Ya. Maka laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah, bagaimana wahai Rasulullah jika aku tidak mendapatkan seekor binatang kurban pun kecuali jenis manihah ini, yaitu binatang kurban yang dia itu ada pada seseorang, baik diberi, dikasih ataupun dipinjami, ya, yang hanya diambil air susunya untuk minum keluarganya atau untuk minum anak-anaknya, karena zaman dahulu tidak ada susu kaleng yang dapat disimpan. Yang dapat menyimpan adalah kambing punya anak kecil, ada air susunya, kemudian dirawat oleh sebuah keluarga, kemudian diambil air susunya. Apakah ini aku sembelih wahai Rasulullah? Apakah aku berkurban dengan hewan ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak, ya, jangan, ya. Karena apa? Itu adalah kebutuhan pokok, ya, air susu untuk minum, ya, itu merupakan kebutuhan. Dan dia tidak memiliki kambing, bisa jadi itu adalah kambing yang dipinjami orang lain.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita semuanya yang saat itu disampaikan kepada laki-laki ini, sahabat ini yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, Rasulullah bersabda, walakinnaka ta'khudhu min sya'rika, akan tetapi ya, engkau ambil sebagian dari rambutmu, artinya potonglah rambutmu, ya. Wa tuqallimu adhafiraka, dan potonglah kukumu. Wa taqussu syaribaka, dan pangkaslah kumismu. Wa tahliku anataka, dan cukurlah bulu kemaluanmu. Fadzaka tamamu udhiyatika indallahi azza wa jalla, maka sedemikian itu merupakan kurban yang sempurna bagimu di sisi Allah azza wa jalla subhanallah, ya. Hadis ini adalah hadis hasan, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Hadis hasan, ya. Jadi hadis ini bisa kita amalkan, ya, terutama bagi yang tidak bisa berkurban tahun ini, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, tiba-tiba memberikan rezeki kepada kita sehingga kita bisa berkurban pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin, atau pada tahun yang akan datang. Sebenarnya tidak perlu mahal-mahal, ya. Kalau kambing Jawa itu umur 1 tahun, kalau kambing kibas itu bisa umur 6 bulan. Berarti insya Allah lebih, ada juga solusi yang lebih murah. Adapun yang tidak bisa berkurban, maka disunahkan, ya, disyariatkan untuk melakukan hal-hal tersebut, yaitu memotong rambutnya, memotong kukunya, memangkas kumisnya, dan mencukur bulu kemaluannya. Maka Rasulullah mengatakan, ya, kabar gembira yang luar biasa, fadzaka tamamu udhiyatika indallahi azza wa jalla, maka yang sedemikian itu, ya, adalah kurban yang sempurna bagimu, ya, kurban kamu yang sempurna di sisi Allah azza wa jalla. Maka hadis ini dipahami oleh sebagian para ulama bahwa berkurban itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Ini sebagian ulama, ya. Sebagian ulama dengan hadis ini, ya, dengan hadis ini, karena sahabat ini, ya, sahabat ini kalau sekiranya diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyembelih kambing satu-satunya yang sangat dibutuhkan untuk kebutuhan minum air susunya, maka sungguh dia akan menyembelihnya, ya. Tetapi insya Allah hadis-hadis banyak yang menunjukkan bahwa kurban itu adalah tidak sampai suatu kewajiban, ya, yaitu sunnah muakkadah, sunnah muakkadah, atau mungkin yang hampir-hampir mendekati wajib. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita terjemahkan surat Az-Zalzalah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan beban-beban beratnya. Wa qala al-insanu ma laha, beban-beban beratnya atau isi perutnya. Wa qala al-insanu ma laha, dan manusia berkata, ada apa dengan bumi ini? Yauma idin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi mengabarkan berita-beritanya. Bi anna rabbaka auhalaha, disebabkan bahwa sesungguhnya Allah, bahwa sesungguhnya Tuhannya
telah memerintahkan kepadanya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya berkelompok-kelompok, bermacam-macam, liyurau a'malahum, agar diperlihatkan kepada mereka amalan-amalan perbuatannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan mengetahui balasannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang mengerjakan keburukan meskipun seberat zarrah, maka niscaya dia akan melihat balasannya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat surat ini ya dimulai dengan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kejadian-kejadian yang sangat dahsyat, kejadian-kejadian yang sangat mengerikan, yang sangat besar yang terjadi pada hari kiamat, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini ya, yaitu berguncang dengan guncangan yang dahsyat. Berguncang dengan guncangan yang dahsyat. Sebelum kita lanjutkan, mungkin jamaah sekalian pernah mendengar bahwa surat Az-Zalzalah ini memiliki fadilah ya. Sebelum kita meneruskan, ada yang mengatakan bahwa surat Az-Zalzalah ini memiliki kedudukan setengah Al-Quran ya, separuh Al-Quran. Ada juga yang mengatakan bahwa surat Az-Zalzalah ini kedudukannya adalah sepertiga Al-Quran. Maka itu berasal dari hadis yang lemah ya. Jadi ada hadisnya, ada hadis yang dijadikan oleh mereka sebagai dalil yang mengatakan bahwa surat Az-Zalzalah ini memiliki keutamaan dia separuhnya Al-Quran atau sepertiganya Al-Quran ya. Maka ini berasal dari hadis yang dhaif ya. Ya, hadis yang pertama ada yang mengatakan yaitu hadis Ibnu Abbas, tetapi sanadnya adalah sanad yang dhaif ya. Sanadnya lemah. Disebutkan di sana idza zulzilat ta'dilu nisful Quran. Kemudian dalam riwayat yang lain bahwasanya idza zulzilat ta'dilu sulusal Quran. Ya. Tapi keduanya itu adalah hadis yang lemah. Ya, adapun hadis yang lebih di atas itu yaitu hadis hasan, yaitu hadis yang telah kita sebutkan tadi bahwa surat Az-Zalzalah ini maknanya sangat luas ya, yang mencakup yang disebut dengan As-Surah Al-Jami'ah ya, Surah Al-Jami'ah. Hadirin sekalian, kita lanjutkan. Ya, tentunya kita sudah mengetahui atau Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan di dunia ini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan gempa bumi yang telah kita rasakan, yang telah kita saksikan, yang telah kita lihat, dan ini menunjukkan ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa guncangan yang dahsyat seperti yang terjadi nanti pada hari kiamat
Allah telah memperlihatkannya, ya, sebagian kecil dari gempa yang telah Allah Subhanahu wa taala lakukan, ya, di muka bumi ini, seperti, ya, gempa Aceh dengan tsunami-nya, kemudian gempa di Jogja, ya, yang saking mengerikannya gempa itu mengeluarkan suara yang mengerikan, yang mengerikan. Kemudian gempa yang juga sangat dahsyat yang baru-baru terjadi, yaitu di Palu, ya, di Petobo, ya, yang di sana gambaran dari sebagian hari kiamat itu tampak, ya. Bagaimana guncangan bumi sangat dahsyat, kemudian air tumpah ke daratan, kemudian bangunan-bangunan tertelan oleh bumi, ya, kemudian kejadian-kejadian yang sangat mengerikan. Dan itu baru, ya, guncangan di dunia, guncangan dalam kehidupan kita di alam dunia ini, bukan hari kiamat. Adapun guncangan pada hari kiamat tentunya guncangan yang sangat dahsyat, ya, guncangan yang sangat dahsyat, yang itu meliputi seluruh permukaan bumi. Bayangkan jamaah sekalian, kalau seandainya yang terjadi di Palu, Petobo itu hanya secuil daerah, ya, sudah menjadikan seluruh dunia, ya, itu perhatian, ya, dan menyaksikan dan mengambil pelajaran dari apa yang terjadi di Palu kemarin, itu beberapa tahun yang lalu. Maka bagaimana ngerinya, bagaimana dahsyatnya jika, ya, gempa bumi, jika hari kiamat dengan guncangannya itu meliputi seluruh dunia ini, ya. Bahkan lebih dahsyat, ya, bahkan sangat lebih dahsyat. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, ya, bahwa dengan guncangan-guncangan hari kiamat itu sangat menakutkan, seperti disebutkan dalam surat Al-Hajj, yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhatin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Yauma tarawunaha, pada hari kalian melihat hari kiamat, ya, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, ketika kamu melihat keguncangan hari itu, ya, guncangan-guncangan bumi yang sangat dahsyat itu, engkau melihat tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, semua wanita-wanita yang sedang menyusui anak-anaknya itu mereka meninggalkan anak-anaknya begitu saja, ya. Mereka lalaikan anak-anaknya, mereka biarkan dilepas begitu saja, kemudian ditinggal lari, ya. Ini saking apa? Saking dahsyatnya hari kiamat, saking mengerikannya hari kiamat. Kalau gempa di dunia, kalau gempa saat ini, ada gempa yang dahsyat, pasti yang dipikirkan seorang ibu yang menyusui, di mana anak saya, ya. Kalau tidur langsung disaut dan dibawa keluar. Kalau seandainya sudah dalam kondisi rumah kebakaran sekalipun, seorang ibu kadang-kadang tega, kadang-kadang rela untuk terbakar dirinya hanya untuk menyelamatkan anaknya. Berarti musibah, baik itu guncangan-guncangan gempa di dunia, kebakaran yang hebat, itu tidak bisa atau tidak menjadikan seorang ibu lalai dari anaknya. Tetapi ketika pada hari kiamat, ya, sedang menyusui pun langsung dilalaikan, ya, langsung dilalaikan. Wa tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha, dan seluruh wanita yang hamil maka dia akan melahirkan seketika anak-anak yang mereka kandung saat mereka melihat guncangan hari kiamat
tersebut, masya Allah. Ya, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dikandung langsung lahir. Dan juga disebutkan dalam Al-Quran dalam ayat yang lain, wattaqu yawman yaj'alul wildana shiba. Ya, yaitu hari yang menjadikan anak-anak kecil beruban. Ya, anak-anak kecil ketika melihat dahsyatnya hari kiamat, mereka bukan cuma menangis, mereka bukan cuma pingsan, mereka bukan cuma histeris, tetapi apa? Rambut-rambut mereka yang putih langsung rambut-rambut mereka yang hitam langsung berubah menjadi putih beruban. Subhanallah. Ini saking mengerikannya hari kiamat tersebut. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi telah diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat. Ya. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan isi atau beban berat yang dikandungnya. Ya, mengeluarkan beban berat dari isi yang dikandungnya. Apa yang dikeluarkan oleh bumi ini, jamaah sekalian? Ya, bumi ini akan mengeluarkan 2 kali. Ya, akan mengeluarkan isi perutnya, yaitu 2 kali. Yang pertama, ya, yaitu ketika tiupan sangkakala yang pertama. Ya, ketika tiupan sangkakala yang pertama, karena sangkakala, ya, trompet malaikat Israfil ketika hari kiamat nanti itu akan ditiup 2 kali. Ya, disebutkan dalam surat Az-Zumar, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah yang ada di langit dan yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Ini tiupan sangkakala yang pertama, ya. Kemudian tiupan sangkakala yang kedua, summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Ya, kemudian ditiupkan sangkakala itu sekali lagi. Untuk kedua kalinya, tiba-tiba mereka langsung berdiri menunggu, ya, menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala masing-masing kepada mereka. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ditiupkan sangkakala yang pertama, ya, ketika ditiupkan sangkakala yang pertama, maka yang dikeluarkan oleh bumi itu adalah apa saja yang terkandung di dalam isi bumi, ya, berupa laharnya, berupa tambang-tambangnya, berupa emas dan peraknya, berupa kekayaan-kekayaan yang tersimpan di dalam perut bumi. Sampai disebutkan, ya, dalam sebuah hadis bahwa ketika pada hari kiamat manusia-manusia yang dahulu mereka saling membunuh, saling berebut, saling memutuskan tali persaudaraan yang gara-gara harta kekayaan, mereka melihat karena emas dan perak inilah dahulu kita saling bunuh-bunuh, karena emas dan perak inilah dahulu kita saling benci-membenci, saling memutus tali persaudaraan, saling bermusuhan. Maka ternyata di hari itu, setelah semua kekayaan itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua orang tidak ada yang menolehnya, ya. Semua orang meninggalkannya. Dan mereka mengatakan, gara-gara kekayaan inilah dahulu kita di dunia bermusuhan, saling membunuh, saling memutus tali persaudaraan, dan seterusnya. Mereka menyebutkan, ya, menyebutkan perkara-perkara yang mereka lakukan gara-gara harta kekayaan. Maka ketika hari kiamat nanti, ketika guncangan yang pertama,
ketika ditiup sangkakala yang pertama, maka seluruh isi perut bumi yang termasuk kekayaan, yang termasuk emas, perak yang besar-besar ya, dikeluarkan itu dalam bentuk besar-besar dapat terlihat oleh manusia ya, dengan nyata, dengan besar-besar ya. Kemudian yang dikeluarkan pada tiupan sangkakala yang kedua yaitu orang-orang yang telah mati ya. Orang-orang yang telah mati itu semuanya akan keluar dari kuburnya masing-masing. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu disebutkan dalam tiupan sangkakala yang kedua, tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiupkan kepada sangkakala itu untuk yang kedua kalinya, maka tiba-tiba mereka langsung berdiri ya dari kubur-kubur mereka menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti insyaallah akan disebutkan tentang keluarnya manusia ini pada ayat nomor 6 ya. Wa qala al-insanu ma laha ya. Ini ada, sebelum kita melangkah kepada ayat berikutnya ya, ada sebuah hadis yang menunjukkan bahwa bumi itu mengeluarkan isi perutnya. Dan ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya bacakan hadisnya saja ya, tadi saya sebutkan artinya ataupun isinya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taqiul ardu aflada kabidiha. Itu bumi memuntahkan isi perutnya. Amsal al-ustuwani minad dhahabi wal fiddah, yaitu batangan-batangan emas dan perak. Fayaji'ul qatil fayaqulu fi hada qataltu. Maka orang yang di dunia ini suka membunuh ya, yang dia merampok, membunuh, membegal orang dan dibunuh orangnya, maka dia mengatakan ya, fi hada qataltu, gara-gara emas ini, gara-gara perak ini aku membunuh orang. Wa yaji'ul qati' fa yaqulu fi hada qata'tu rahimi. Dan orang-orang yang memutus silaturahim di antara mereka, dia mengatakan gara-gara emas dan perak ini ya, aku memutuskan tadi silaturahim. Wa yaji'u sariq fa yaqul, dan seorang pencuri mengatakan fi hada qutiat yadi, gara-gara kekayaan ini tanganku dipotong ya. Summa yad'unahu fala ya'khuduna minhu syai'a. Maka mereka manusia tadi seluruhnya meninggalkan kekayaan-kekayaan yang telah dimuntahkan oleh perut bumi itu, dan mereka tidak mengambilnya ya sedikit pun. Subhanallah. Ya sudah, karena yang dipikirkan adalah hari kiamat yang sangat besar dan pertanggungjawaban dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat berikutnya, wa qala al-insanu ma laha, dan manusia berkata, apa yang terjadi dengan bumi ini ya. Ada apa dengan bumi ini? Kenapa bumi ini berguncang dengan guncangan yang dahsyat? Kenapa dia mengeluarkan beban-beban berat yang ada di isi perutnya ya. Maka yang dikatakan bahwa manusia yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang kafir ya, adalah orang-orang kafir. Pertama, bahwa orang-orang kafir mereka tidak beriman kepada hari kiamat, sehingga ketika mereka melihat datangnya hari kiamat, maka mereka bertanya-tanya ya, karena mereka tidak memiliki keyakinan, tidak memiliki akidah yang berkaitan dengan hari kiamat. Dan juga yang kedua, bahwa yang menyaksikan hari kiamat mereka adalah seburuk-buruk manusia ya, mereka adalah orang-orang yang paling kafir kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala, karena orang-orang yang beriman mereka telah diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga mereka tidak menyaksikan ya kejadian hari kiamat tersebut. Ya, hari kiamat ini akan dirasakan oleh orang-orang yang paling buruk di antara manusia. Kemudian ayat berikutnya yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menceritakan berita-beritanya. Bumi akan menyampaikan kabar dan beritanya. Maka dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ayat ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah membacakan yauma idin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi mengabarkan berita-beritanya, maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat, atadruna ma akhbaruha, tahukah kalian apakah berita-berita bumi itu? Apakah berita yang dikabarkan oleh bumi itu? Qalu, maka mereka mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin wa amatin bima 'amila ala dhahriha, yaitu bumi akan mengabarkan dan akan menjadi saksi atas setiap hamba, baik hamba laki-laki maupun hamba perempuan, tentang apa saja yang telah dia lakukan di atas bumi tersebut. Antakul, itu bumi akan mengatakan, amila kada wa kada yauma kada wa kada. Ya, bumi akan bercerita bahwa ya dahulu di atas diriku ini, pada hari ini, ya pada saat ini si fulan dan si fulan telah melakukan perbuatan ini dan telah melakukan perbuatan itu. Ya. Jadi bumi akan bercerita, ya, semua kejahatan, semua maksiat, semua perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan ketaatan-ketaatan, itu bumi akan semuanya bercerita bahwa amila kada wa kada yauma kada wa kada, ya telah dilakukan sebuah perbuatan di atasku demikian dan demikian, pada hari demikian fahadihi akhbaruha. Maka inilah ya berita-berita yang disampaikan oleh bumi tersebut. Masya Allah, ya. Ini sesuatu yang sangat dahsyat ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan permukaan bumi ini semuanya bisa bersaksi atas perbuatan manusia. Maka dengan demikian ya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berhati-hati tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi, karena permukaan bumi ini nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan menceritakan apa saja yang kita lakukan. Dan ini juga kenapa kita setelah sholat wajib, ya, kemudian kita ingin sholat sunnah berpindah tempat, ya, ini dikarenakan untuk memperbanyak saksi-saksi kebaikan bagi diri kita, ya. Kebaikan-kebaikan pun akan disampaikan oleh permukaan bumi ini. Akan dia menjadi saksi, dia akan menceritakan semua berita-berita yang terjadi di muka bumi, baik itu keburukan, kebaikan maupun keburukan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah meskipun belum bisa selesai, kita sudah membaca ayat 1 sampai ayat 4, ya. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk melanjutkan mempelajari ayat-ayat ini di waktu-waktu yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di 10 pertama bulan Dzulhijjah yang seluruh amal lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.